Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yulisa Nifahul Rahma. Di sini saya akan mereview buku Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Di sini saya akan melanjutkan review buku selanjutnya, yaitu tentang bab 3. Masih belum selesai ya. Masih ada beberapa bagian lagi. Di sini saya akan menceritakan tentang orang-orang yang suka berjanji lebih mudah mengingkari. Jadi ini itu ketika orang membuat janji, ada perjanjian, menceritakan ada perjanjian terhadap seseorang, namun dia ada halangan ataupun apa, jadi dia itu tidak bisa menepati janji yang diinginkan. Misal dia janji hari Selasa akan bertemu membahas hal-hal penting, namun pada kenyataannya dia pada hari itu sakit, dan orang-orang itu mengira kenapa tidak mengabari lebih awal ataupun apa, kan bisa menggantikan jadwal dengan orang lain ataupun mengubah jadwal dia menjadi hari apa gitu. Lalu yang selanjutnya itu di sini seseorang mungkin cenderung lebih menyepelekan hal-hal kecil. Jadi mungkin seperti itu. Jadi orang-orang yang ingkar janji itu lebih cenderung disebut dengan orang yang munafik, mungkin bisa disebut seperti itu. Jadi kita itu ketika kita tidak bisa menepati janji itu, sebisa mungkin kita tidak usah mengucapkan kata janji manis, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tidak boleh mengucapkan janji jika memang pada kenyataannya kan kita tidak tahu hal apa yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi kita sebagai manusia pun ketika diberikan janji tidak boleh mempercayai sepenuhnya pada orang tersebut ketika kita sulit berkembang. Jadi di dalam bab ini itu menceritakan jadi kita itu jangan sampai salah memilih teman dekat, karena bukan tidak mungkin ketika kita salah memilih teman dekat itu akan mempengaruhi kita untuk sulit berkembang ya, bisa dikatakan akan terhambat gitu ketika kita salah memilih teman dekat, ataupun memang karena perkembangan itu pastinya terpengaruhi oleh lingkungan sekitar kita seperti itu. Jadi di dalam bab ini itu menceritakan seseorang yang mungkin bisa dikatakan keluar dari zona nyaman. Jadi dia itu melangkahkan kaki menuju masa depan dengan menata ulang pola hidupnya. Aku yang hidup dalam tembok. Jadi dia itu hidup kayak banyak aturan. Dia itu kayak banyak aturan dan bukan tidak bebas, mungkin dia merasa tidak bebas untuk berekspresi dengan apapun yang ada dalam dirinya seperti itu. Jadi si anak ini tuh kini membangun tembok tinggi yang menjadi batas supaya masa lalu dia yang dulu itu tidak mengganggu dia untuk mencapai masa depan yang dia inginkan seperti itu. Kemudian yang terakhir dari bab 3 ini itu ada bagian pencuri rasa percaya diri. Jadi ini itu menceritakan ketika melihat seseorang yang sudah mencapai apa yang dia inginkan, mungkin bisa dikatakan dengan capaian titik sukses. Orang itu suka bilang, tidak mungkin aku bisa seperti dia, siapakah aku? Ataupun ada kata-kata apa yang mempengaruhi rasa percaya diri seseorang itu. Jadi kita itu sebagai manusia itu harus percaya diri, dan ada beberapa faktor yang memang bisa mempengaruhi percaya diri terhadap diri seseorang. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua interaksi sosial, dan yang ketiga hubungan percintaan. Karena dari ketiga hal itu ataupun dari orang-orang yang memang merasa dekat ke kita, bisa memberikan support dan semangat yang memang bisa membangun diri kita untuk lebih percaya diri, itu lebih bagus. Oleh karena itu kita harus bisa membangun lingkungan yang memang positif dan keluarga yang tentunya tidak membuat kita merasa asing mungkin. Dan yang ketiga itu dalam hal percintaan, karena memang orang terdekat itu cenderung membangun
kepercayaan diri ataupun semangat kita. Dan tidak jarang orang dekat pun bisa mematahkan kepercayaan kita atau percaya diri kita. Seperti itu. Oke guys, alhamdulillah bab 3 udah selesai. Dan kita nanti akan lanjut ke bab 4, yaitu judulnya Cara Menghadapi Dunia yang Tak Selalu Ramah.